Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, ini videonya saya awali di pagi hari ketika Kak Berli itu berangkat sekolah diantar sama Pak Su. Jadi ini saya lagi sarapan sendirian, adik Saka masih tidur ya teman-teman. Jadi ini adik Saka tidur di sebelah karena malam tadi kita tidurnya di sebelah ya teman-teman. Jadi saya itu sarapan sendirian tadi pagi ya teman-teman, karena nggak ada aktivitas apa-apa di dalam rumah. Piring udah saya cuci kemarin sore, terus semua pokoknya sudah saya beresin kemarin ya teman-teman. Jadi untuk pagi Sabtu ini nggak ada aktivitas apa-apa, ini dilanjut di sore hari ya teman-teman. Ini sehabis saya berjualan itu saya mandikan adik Saka, karena Kak Berli udah mandi, adik Saka belum. Jadi saya siapin adik Saka dulu ya teman-teman. Karena anak saya ini biasanya mandi barengan gitu, entah kenapa Kak Berli itu ditinggalinya adik Saka nggak mau mandi sama dia katanya ya. Jadi saya yang mandiin, terus saya pakein baju. Biasanya Kak Berli itu mau bantuin saya gitu ya teman-teman. Jadi ini udah selesai jualan, terus Pak sudah keluar ya teman-teman, katanya ada tempat teman main gitu. Terus ini saya lanjut lagi mau sapu rumah. Rumah saya itu habis jualan, entah kenapa berantakan sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini berserakan. Kalau sudah habis jualan itu, terus anak-anak itu di rumah bertiga sama Pak Su. Entah apa kerjaan mereka di dalam rumah ini sehingga rumah ini berantakan sekali. Banyak sampah di mana-mana. Ini kerjaan Kak Berli sama adik Saka, saya rasa ini ya teman-teman. Karena Pak Su itu yang tadi yang saya pegang itu ada kertas HPS, entah untuk apa dia letakkan di sana, terus dia tinggalin aja. Nggak tahu dia ya, kalau seandainya kita lengah sedikit aja itu kertas bisa dimaini sama adik Saka. Nanti bisa habis itu kertas HPS ya teman-teman. Jadi untungnya saya cepat-cepat tahu, terus saya simpan ya teman-teman. Kalau nggak disimpan nanti dimaini sama adik Saka. Ini udah selesai untuk sapu bagian ruang kamar. Ruang kamar maksudnya di bagian kamar depan, terus saya lanjut lagi di ruang tamu depan ya teman-teman. Jadi ini ruangan depan itu emang jarang saya sapu karena anak-anak udah jarang main di ruangan ini ya teman-teman. Jadi nggak begitu kotor, makanya jarang saya sapuin ya teman-teman. Makanya saya itu nyapunya seringnya di kamar dan di ruang tengah ini karena itu yang sering kotor. Terus ruangan depan itu jarang sekali anak-anak ke sana, mungkin karena cuaca itu kadang eh, panas, kadang itu hujan. Jadi anak-anak itu lebih senangnya mainnya di dalam kamar itu ya teman-teman. Karena mainannya juga di dalam kamar itu yang lebih banyak. Cuaca untuk hari ini alhamdulillah panas ya teman-teman. Saat saya jualan tadi, mulai dari pagi sampai ke sore hari ini cuaca itu terang menerang gitu, haredang sekali. Nggak ada mendung-mendungnya ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi pakaian yang tadi saya cuci bukan pakaian saya ya teman-teman, pakaian mak saya. Tadi saya bantuin mak saya nyuciin pakaiannya, terus sudah saya jemur, dan beliau kan mesin cucinya masih bagus pengeringnya ya teman-teman. Jadi sebentar aja dijemur udah kering. Nah, alhamdulillah lah ya teman-teman, untuk hari ini tuh cuaca lumayan panas. Setelah kemarin itu seharian hujan gitu ya teman-teman, nggak berhenti-berhenti. Hujannya itu nggak begitu deras, tapi gerimis-gerimisnya itu terus mendung ya teman-teman, nggak ada cuaca, nggak ada panasnya sama sekali. Jadi jemuran itu susah keringnya. Kalau dijemur di dalam rumah itu rasanya itu lembab, nanti bau gitu ya teman-teman. Makanya kadang kita itu nyuci pakaian itu
di saat cuaca panas aja. Kalau cuaca nggak panas kita biarin aja numpuk kering gitu ya teman-teman. Takut bau kalau dipendap-pendap seperti kain saya yang kemarin. Itu ada yang agak bau, jadi saya ulang cuci kemarin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di malam Sabtu udah saya setrika semua pakaian itu. Jadi nggak ada pakaian kotor untuk hari Sabtu ini maksudnya ya. Saya berlibet ngomongnya. Nah, ini saya nyapunya udah sampai di bagian belakang. Saya nggak record di bagian dapur ya teman-teman, karena dapur saya itu apa ya namanya, susah sekali saya nyari posisi untuk masang tripodnya ya teman-teman, di mana saya mau letakkan. Jadi saya nyapunya di dapur itu sebagian aja saya videoin gitu, terus saya langsung ke bagian luar rumah. Ini, saya nyapunya udah sampai di bagian belakang, kebetulan di belakang itu sampahnya udah menumpuk. Jadi saya mau kumpulin semua sampah ini, terus saya mau masukkan ke dalam karung yang disediain sama bapak saya, teman-teman. Ada karung khusus buat, sampah-sampah, terus nanti kita buangnya di samping warung mak saya itu ada tong sampah, untuk diangkat sama tukang sampah ya teman-teman, mobil sampah sering ke sana jemput sampah ya teman-teman. Jadi kita buang sampahnya ke sana nanti ya. Kalau saya tumpuk di dekat, biasa yang dekat, samping rumah saya itu yang biasa kita bakar, itu karena sekarang cuacanya sering hujan, jadi kita nggak mau numpuk-numpuk sampah di dekat, tanaman itu ya teman-teman, dekat jemuran gitu, itu kan ada tempat tumpukan sampah. Tapi karena sekarang musim penghujan, takutnya nanti itu basah, nggak bisa kita bakar, makanya saya buangnya ke dalam karung itu aja. Nah, ini udah selesai untuk, buang sampahnya, saya lanjut lagi mau pindahkan piring-piring hadiah ini ya teman-teman, karena piring ini udah kebanyakan di dalam ini. Jadi saya, angkat dulu, saya pindahkan ke lemari di dekat TV itu. Itu kan lumayan ya teman-teman, besar lemarinya, terus lemari itu juga nggak ada isi apa-apa ya teman-teman, nggak menentu aja isinya. Jadi lebih baik saya isi piring-piring saya ini ke sana, terus, yang di dalam ini nanti bisa saya tumpuk lagi piring-piring baru gitu. Kalau saya hitung-hitung ya teman-teman, lumayan juga ya piring-piring hadiah ini. Saya ngumpulkan piring ini udah sekitar, 2 tahunan kalau nggak salah ya teman-teman, piring ini. Jadi setiap bulan itu saya beli sabunnya itu sekitar, 2 bungkusan gitu. Jadi 2 bungkus itu kan hadiah piringnya 2 gitu ya teman-teman. Kadang piring ini ada yang ukuran kecil, kadang ada ukuran yang besar. Jadi tak menentu lah piringnya ini ya teman-teman. Tapi antara kecil dan yang besar itu, nggak begitu, beda apa namanya itu, 11, 12 gitulah ukurannya ya teman-teman ya. Nggak begitu kecil sih, tapi bisalah kalau untuk kita makan-makan nasi gitu cukup lah ya untuk letak nasinya, lauknya gitu ya di atas piring. Jadi, lumayan lah ya teman-teman, nanti kalau ada hajatan, ada yang mau pinjam piring, nggak kayak emak saya kalau pinjam piring, piring saya banyak juga ya teman-teman. Ini saya hitung-hitung semuanya, piringnya ini ada juga hadiah, eee, apa namanya itu, pewangi itu ya teman-teman, Soklin, apa namanya itu, Soklin pewangi gitu, itu juga, alhamdulillah ada dapat 2 kemarin, karena saya baru tahu beli 3 renceng itu dapat, piring satu gitu ya teman-teman. Jadi, dengan piring itu juga saya hitung, sekitar semuanya 44 biji ya teman-teman. 44 pieces gitu yang saya dapat piringnya, alhamdulillah. Ini yang di dalam lemari ini aja ya teman-teman, belum lagi yang sudah saya pakai yang di rak piring gitu.
itu lumayan juga, itu sekitar 1 lusin kalau nggak salah ya teman-teman yang di rak piring saya itu. Nah, udah saya hitung ini semuanya 44. Jadi saya pindahkan ke lemari depan ini. Karena lemari yang sebelah kiri ini kosong ya teman-teman, hanya isi kresekan gini terus tikar. Jadi lebih baik saya isi piring ini ke dalam lemari ini ya teman-teman. Ini lemari dulu difungsikan mertua saya juga untuk meletakkan piring-piring seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih baik saya gunakan juga untuk meletakkan piring. Ternyata kuat ya teman-teman, walaupun itu triplek kalau nggak salah yang di bawahnya itu ya teman-teman, yang alas alas dalam lemari ini itu triplek, walaupun triplek tapi kuat ya teman-teman, jadi bisa meletakkan semua piring saya ini. Teman-teman semuanya, mohon maaf ya, mungkin saat saya dubbing ini banyak sekali suara-suara yang masuk ke dalam dubbing saya ya teman-teman, karena saya selesai buat video saya langsung dubbing gitu, dan anak-anak juga rame di dekat ini ya teman-teman. Saya takutnya nanti keburu maghrib, jadi saya nggak sempat untuk dubbing. Terus nanti HP-nya takut ke bawah sama Pak Su, jadi saya lebih baik selesai itu saya edit videonya terus langsung saya dubbing gini ya teman-teman. Dan ini lemari yang satunya lagi saya rapikan isinya, terus saya letakkan apa namanya itu gelas-gelas yang di bawah ini ke atas semua ya teman-teman. Itu gelas hadiah dari apa namanya tuh caleg kemarin ya teman-teman. Jadi kita dapat hadiah gelas gitu. Terus ada baju juga kemarin, bajunya kita kasih sama orang. Terus ini gelas-gelasnya kita ambil, terus saya susun ke atas ini ya teman-teman ya. Dan saya rapikan lah ya, semuanya itu berantakan di dalam ini. Oh ya, saya hampir lupa nih nanya kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua lagi pada ngapain nih saat nonton nih video saya? Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton nih video saya yang receh ini. Mungkin kegiatannya itu-itu saja. Ambil segi positifnya ya teman-teman, buang sisi negatifnya. Jadi ini semoga video bisa menimbulkan semangat buat teman-teman yang lagi mager untuk beraktivitas. Video saya kali ini mungkin agak panjang ya teman-teman durasinya, dan saya pun juga bingung mau ngomongin apa lagi ya teman-teman. Jadi ini kembali aja ke video ya teman-teman. Ini saya ceritakan tentang video yang saya rekam ini aja ya teman-teman ya. Ini saya udah sampai aja cuci piring ya teman-teman. Selalu ada cucian piring setiap harinya. Padahal satu harian ini saya di luar, di bawah, di dekat jualan saya itu piringnya hanya satu yang saya pakai ya teman-teman. Tapi di rumah entah kenapa kok piringnya bisa berlebih gini. Dan Pak Su itu selesai makan juga langsung dicuci piringnya. Tapi kok masih ada aja apa namanya itu piring yang kotor gini ya teman-teman. Ada aja, tapi tetap disyukuri ya teman-teman. Tandanya Allah itu selalu memberi saya rezeki, terus ada yang bisa dimakan setiap harinya. Alhamdulillah ya teman-teman. Masya Allah sekali rezeki untuk bulan ini, alhamdulillah sekali ya teman-teman ya. Masih ada yang bisa dimakan, terus tandanya kenapa piring itu kotor ya, tandanya ada yang dimakan gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh di apa namanya itu digerutukin gitu ya. Nggak boleh diupatin gitu ya. Tetap disyukurin aja ya teman-teman apa yang ada. Nah ini udah selesai juga saya cuci untuk
peralatan jualan saya. Terus ini saya mau lanjut ya teman-teman, ternyata lantainya ini udah licin sekali, padahal baru 3 harian kalau nggak salah saya sikat-sikat untuk kamar mandi ini. Mungkin karena saya itu cuci piringnya di dalam kamar mandi ini ya teman-teman, jadi kamar mandi ini cepat sekali licin gitu ya teman-teman, jadi harus saya sikat-sikat kembali, kalau enggak nanti takutnya adik Saka masuk ke kamar mandi ini terpleset gitu. Apalagi saya juga orangnya mudah sekali untuk tergelincir atau terpleset gitu ya teman-teman, kalau ada bagian yang licin gitu ya teman-teman ya. Makanya kamar mandi ini setiap udah licin gitu harus segera disikat, kalau enggak takutnya nanti ada yang kejatuhan di kamar mandi ini. Nauzubillah min zalik, jangan sampai lah ya teman-teman. Biasanya suami saya itu juga rajin untuk bersih-bersihin lantai. Cuman karena udah 2 malam ini beliau itu lagi bantuin keluarganya gitu ya teman-teman ya, untuk apa namanya itu, bangun rumah. Jadi bantu-bantu sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya. Sempatnya di malam hari, jadi Pak Su itu udah terlalu capek ya teman-teman. Makanya beliau apa namanya itu, nggak sempat untuk bersihin kamar mandi walaupun sudah licin seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat itu di dinding itu kerjaan Pak Su, sudah kemarin dia ambil kertas undangan gitu ya teman-teman, kertas undangan bekas. Terus dia itu ngambilnya untuk katanya ada keperluan separuh ya teman-teman, sebagian kertas itu diambil, terus yang sebagiannya itu dilempar ke kamar mandi, entah apa maksudnya ya teman-teman, sehingga lengket lah ke dinding kamar mandi gini. Tapi untungnya masih bisa dilepas ya teman-teman, makanya saya sikat-sikat biar semuanya bersih. Jangan salpok ya teman-teman sama lantai kamar mandi saya yang menghitam gini karena lantainya kan semen ya teman-teman, jadi ya seperti inilah. Tapi yang bagian yang licin itu udah saya sikat-sikat biar nggak kepleset. Untuk sikat-sikat bagian kamar mandi hanya sampai di sini ya teman-teman, nggak saya sambung semuanya gitu ya, kepanjangan durasinya. Terus saya ini lanjut bersihkan ikan yang tadi pagi saya beli sama tukang sayur. Walaupun saya sudah masak pagi tadi, Pak Su beli ikan juga, tapi ikan emas ya teman-teman udah saya masak. Ini untuk besok pagi di hari Minggu buat Pak Su bekal berangkat kerja ya teman-teman ya. Jadi ini mau saya goreng besok pagi. Untuk Pak Su berangkat kerja itu harus bawa bekal yang digoreng. Kalau bawa yang dimasak hari ini nggak bisa, karena itu saya bikinnya itu berkuah ikannya. Jadi takutnya itu nggak enak besoknya ya teman-teman. Oke teman-teman, video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya nonton video saya sampai menit ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk mampir terus ke channel saya. Bantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Komen yang positif ya teman-teman, dan bantu juga share video saya agar channel saya ini lebih luas jangkauannya ya. Bisa sampai kemana-mana gitu, lebih banyak lagi penontonnya. Nah ini ikannya sudah saya marinasi, mau saya masukkan ke dalam kulkas. Video saya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.